Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ujian praktek kali ini, poin-poin yang akan masuk ke dalam penilaian ujian praktek, yang pertama, cara pembuatan daftar isi manual, cara pembuatan daftar isi otomatis, penomoran halaman, dan yang terakhir, seberapa banyak kalian bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan tools-tools yang ada di Microsoft Word. Tonton video ini sampai selesai dan langsung praktekkan di lab komputer atau menggunakan laptop di rumah masing-masing. Langsung saja, kita mulai. Yang pertama, apabila kalian ada di lab komputer, silahkan langsung membuat folder baru terlebih dahulu ya. Kita buat di PC ini, lalu masuk ke Smala. Silahkan buat folder baru di Smala. Klik yang ini, tulis nama kelas. IPA 4 contohnya, underscore, nomor absen, underscore, nama lengkap. Ya. Kelas, absen, underscore, nama lengkap. Kalau sudah enter, kita close langsung. Untuk pembuatan daftar isi, kita harus tahu dulu aturan penulisannya. Contohnya, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, dan seterusnya. Dia posisinya ada di awal sini, ada di deretan sini. Nah, untuk yang ada di deretan awal sini, kita bisa klasifikasikan sebagai heading 1. Jadi yang ini dinamakan heading 1. Apabila menjorok sedikit ke dalam, seperti 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, dan seterusnya, itu masuk ke dalam kategori heading 2. Apabila lebih dalam lagi, ini termasuk heading 3. 2.1.1. Apabila ada yang lebih dalam lagi, contoh 2.1.1.1 itu ke dalam kategori heading 4. Kenapa kita harus pelajari ini dulu? Karena untuk pembuatan daftar isi yang otomatis akan menggunakan aturan ini ya. Jadi kita harus memilih ini ada di heading berapa, contoh ini heading 1, ini heading 2 dan seterusnya, ini contoh heading 3 agar bisa dibuat daftar isi otomatis. Langsung saja kita praktekkan membuat daftar isi yang manual terlebih dahulu. Silakan buka Microsoft Word-nya, dokumen 1. Untuk title bar-nya dokumen 1. Nah, ini tandanya file ini belum ada ya, belum tersedia di sini. Ini file masih baru. Kalau kita kerjakan, kalau masih dokumen 1, tandanya kita belum simpan atau belum save ya si filenya. Kita langsung praktekkan cara membuat daftar isi yang manual. Kita langsung ketik saja, langsung dipraktekkan sekarang ya. Langsung dipraktekkan sekarang. Kita tulis daftar isi manual. Oke. Lalu kita blok. Bisa blok dengan cara begini. Atau kita bisa arahkan ke, ini perhatikan mouse-nya. Di sini bentuknya seperti ini. Kalau kita arahkan ke sampingnya, maka akan seperti panah ini ya. Kita klik saja, maka akan terblok satu baris. Sama halnya seperti di sini contohnya ya. Ketika kita pilih di pinggir, maka dia akan ngeblok satu baris ya. Oke. Setelah kita blok, lalu kita atur jenis fontnya. Contoh kita gunakan Times New Roman. Kita blok dulu, lalu kita pilih di sini, pilih Times New Roman. Kalau tidak ada, bisa diketik Times New Roman. Atau kita scroll ke bawah sampai huruf T ada Times New Roman ya. Kalau sudah, kita enter. Nah, seperti ini. Times New Roman. Lalu untuk mengubah ukurannya, bisa lakukan cara yang ini. Atau A besar, A kecil ini ya. Kita bisa tambahkan. Kita atur 18 ya. Times New Roman ukuran 18. Lalu kita buat tebal. Ini aktif untuk tebal. Ketika kita klik lagi, mati ya. Kita aktifkan tebal. Lalu kita fokus ke posisinya. Apabila kita pilih di kiri, dia ada di posisi di kiri. Apabila kita pilih center, dia ada di tengah. Apabila kita pilih right, dia ada di kanan. Apabila justify itu untuk rata kiri, rata kanan. Contoh kalau membuat paragraf seperti ini. Nah, ini dibuat rata kiri, rata kanan ya. Ini rata kiri, rata kanan. Jadi kalau kita pilih yang kiri, ujungnya tidak akan rata seperti ini ya. Jadi untuk pembuatan makalah, paragrafnya dibuat rata kiri rata kanan seperti ini. Oke.
Yang ini kita buat tengah ya. Ini aturannya TMC Roman 18 tebal dan dia berada di tengah. Apabila sudah selesai, klik di ujung sini lalu enter satu kali pada keyboard. Lalu kita kembalikan ke kiri, ukuran kita ubah jadi 14, tebalnya kita hilangkan. Di sini kita ketik kata pengantar ya, huruf besar semua. Kita akan menggunakan fungsi tab ya. Fungsi tab pada keyboard. Di atas menu caps lock ada tab. Nah, fungsinya seperti apa? Apabila kita pasang di sini contohnya, ketika kita klik tabnya, kita tekan tabnya, maka akan menjorok ke dalam seperti ini. Kita tekan 2 kali, lebih dalam lagi, 3 kali, lebih dalam lagi. Nah, tab yang ini ketika kita tab, tidak ada teks apa-apa di sininya. Ini kosong. Nah, kita akan atur gimana caranya agar ketika kita tab akan muncul titik sampai ujung sini. Jadi jangan lagi dibuat manual seperti ini ya. Jangan kamu ketik titik-titik begini, ini salah ya. Nanti hasilnya tidak akan rata dan memakan waktu yang lama. Ya. Jadi kita langsung saja, jangan pilih di sini ya, tapi pilih di bawah sini, di deretan sini. Pastikan di atasnya tidak ada tabulasi dulu ya. Kata pengantar di huruf R ini, kita klik di area sini kurang lebih ya, posisi ujungnya ya. Jadi ketika kita tab, dia akan lompat ke area sini. Misalkan di area sini ya, kita klik sekali, maka akan muncul seperti huruf L, orang hitam itu ya, yang kecil ini. Pastikan agak bawah ya, jangan atas, karena kalau kamu klik di atas, dia akan larinya ke sini. Klik 2 kali larinya ke page setup. Nah, kita klik 2 kali di titik hitamnya ini, agak bawah sini, klik 2 kali, nah, maka akan muncul seperti ini. Pastikan dia ada di left ya, di kiri. Lalu ini kalau pilih non berarti begitu di tab lompat ke sini kosong, tidak ada teks apa-apa. Tapi kalau kita pilih yang nomor 2, left, pilih nomor 2, lalu kita oke. Maka di sini ketika kita tekan tab pada keyboard akan muncul seperti ini. Lalu kita tulis nomor halamannya. Misalnya halaman 1 Romawi. Lalu enter. Yang selanjutnya daftar isi manual. Nah, spasi dulu. Lalu untuk yang kedua tidak perlu diatur lagi ya. Kita langsung saja tekan tabnya. Nah, ini langsung otomatis. Kita tinggal tulis aja nomor halamannya. Nih misalnya halaman 2 ini. Lalu enter lagi. Yang selanjutnya misalnya bab 1. Bab 1 pendahuluan. Spasi lalu tab lagi. Ini halaman 1 misalnya ya. Ini halaman 1. Lalu enter. Nah, untuk masuk ke dalam, kita kan mau masukkan ke dalam seperti contoh tadi. Nah, untuk menjorokkan ke dalam seperti ini, caranya kita klik dulu, kan tadi udah di sini ya, 1 ya. Nah, ini kan menu tabulasi lagi. Karena tabnya kosong, mungkin bisa klik di area kurang lebih 1 cm ya. Klik sekali sampai muncul seperti L ini ya. Lalu kita tekan tab pada keyboard. Nah, dia akan masuk ke sini. 1.1 misalnya ya, latar belakang. Spasi tab lagi, maka ujungnya tetap di sini akan rata ya. Ini misalnya halaman 1 masih ya. Kita enter. Karena sudah ada tabulasi di sini, berarti ketika kita tab maka akan di situ ya. 1.2 misalnya. Oke, lalu kita tab lagi. Ini halaman 1 masih misalnya. Lalu kita enter lagi, kita tulis misalnya di sini bab 2. Nah, bab 2 berarti di sini ya. Seperti ini, lalu kita tab lagi halaman, misalnya ini halaman 2 gitu ya. Enter. Nah, tab sekali untuk 2.1 misalnya T3, tab halaman 2 contohnya. Lalu yang selanjutnya, nah ini kan tabnya sekali sampai sini. Kalau mau tab 2 kali, kita klik juga di sini ya, diklik di sini untuk heading 3-nya ya, heading 3 di sini. Berarti kita tabnya 1 kali, ini 1 kali lagi, 2 kali, maka akan di sini. Misalkan ini 2.1.1 seperti ini ya. Nah, seperti ini, misalnya di halaman 2. Nah, ini sudah jadi ya, daftar isi manual kurang lebih pembuatannya seperti ini. Kata pengantar di sini, ini semua deretannya di heading 1, ini heading 2, ini heading 2, dan ini heading 3.
ya. Seperti ini tata caranya. Kita lanjut ke daftar isi yang manual ya. Untuk lanjut, silahkan dipastikan kalian sudah membuat ini dulu untuk nilai pertama. Untuk nilai yang kedua, kita klik sama-sama ya. Kita klik di sini, lalu enter sekali pada keyboard. Nah, jangan kita pilih enter terus sampai ke halaman berikutnya. Kalau kita mau masuk ke halaman berikutnya, kita lari ke page layout. Pastikan di sini dulu ya. Sudah di enter, kita pilih page layout. Lalu kita pilih break. Nah, karena ini masih jadi satu ya, penomoran halamannya tadi kan halaman 1 Romawi, lalu daftar isi yang otomatis halaman 2 Romawi. Karena masih satu seksi, kita bisa jadikan satu section. Nah, kalau untuk satu section yang sama, kita pilih page. Jadi kalau kertas yang pertama nih, contoh kertas yang ini sama kertas yang lembar kedua, tidak ada perubahan margin, tidak ada perubahan potret ke landscape, atau tidak ada perubahan aturan-aturan format lainnya, bisa pilih yang page ini saja. Tapi apabila kita mau membedakan seksi seperti yang tadi dibilang di awal, kita mau merubah seksi 1 dan seksi 2. Seksi 1, seksi 2 berarti kita pilihnya next page ya. Kita contohkan yang ini dulu ya, kita pakai page dulu. Oke, maka akan langsung masuk ke halaman baru ya. Nah, di sini lalu kita ketik yang daftar isi otomatis ya. Setelah daftar isi otomatis, kita masuk ke bab pendahuluan. Nah, ini penomoran halaman yang ini menggunakan nomor Romawi, sedangkan yang selanjutnya bab 1 menggunakan nomor yang biasa. Jadi sekarang tidak breaknya kita pakai break lagi ya, pakai break lagi. Tidak menggunakan yang ini ya, karena ada format yang berbeda. Jadi wajib menggunakan ini. Jadi kita wajib menggunakan yang next page ya untuk masuk ke halaman berikutnya. Langsung saja setelah di huruf S ini kita break lalu next page. Nah, di sini. Lalu kita ketik ya, kita ketik lagi misalnya kata pengantar. Daftar isinya tidak usah kita tulis dulu ya. Kita samakan seperti ini saja. Misalnya ini bisa kalian copy paste dari sini boleh. Apabila ada terjadi kesalahan seperti ini, kita kembali ke home ya. Nah, ini pastikan yang ininya jangan pakai numbering ya. Numberingnya kita matikan dulu. Klik di sini, lalu kita ketik ulang lagi 1.1. Ya. Yang ini juga sama, numberingnya kita hilangkan. Nah, ini kan kita sudah ketik tadi 1.2 ya. Enter lagi. Oke, sudah selesai ya. Jadi seperti yang tadi dibilang, kita akan mengatur menjadikan heading 1, heading 2 dan heading 3 seperti yang sudah kita bahas tadi di awal sini ya. Ini heading 1 ada di deretan sini, heading 2 di sini, heading 3 di deretan sini. Jadi untuk membuat daftar isi otomatis ya, untuk memunculkan datanya di sini, ini kita harus ada datanya dulu. Data heading 1 yang mana, heading 2 yang mana, heading 3 yang mana. Jadi contoh ya, ketika kita klik yang ini, kata pengantar, ini kan termasuk ke dalam kategori heading 1 ya. Seperti di daftar isi yang tadi, dia ada di kategori heading 1. Caranya gampang untuk yang otomatis. Pastikan setiap kali kata yang kita butuhkan, yang kita mau masukkan ke daftar isi, contoh yang ini ya, kita klik heading 1. Nah, lalu yang bab 1, ini masuk ke dalam kategori heading 1 tadi ya. Latar belakang kita klik, lalu heading 2. Apabila kita klik heading 2, maka heading 3 otomatis muncul ya. Yang tadinya cuma 1, 2, heading 3 otomatis muncul. Kalau kita ketik heading 3, maka nanti heading 4 akan muncul. Ya, contoh yang ini dulu. Kita pakai heading 2, silakan diatur dulu ya. Sambil dipraktekin ya. Ini heading 1, ini heading 2, yang ini heading 3. Perhatikan kita klik 3, maka muncul 4 juga ya. Jadi untuk menambahkan ke yang selanjutnya. Oke. Pak, kenapa kok ketika kita klik berubah jadi begini tulisannya, terus warnanya kok biru Pak, tadinya hitam. Nah, ini aturannya kita abaikan dulu ya, nggak apa-apa. Nanti kita bisa atur secara otomatis di sini ya. Sementara kita atur dulu yang dipastikan yang ini ke heading 1. Ketika kita klik ini ada di heading 1, klik ini ada di heading 2, klik ini heading 2 dan seterusnya. Setelah semuanya selesai, mari kita kembali ke daftar isi otomatis ini ya.
kita pastikan di huruf S ini. Kita enter 1 kali. Enter. Nah, kenapa Pak setelah di enter masih ada di atas? Nah, ini memang 2007 kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kita, ini sebenarnya kita sudah di bawah. Jadi contoh Bapak ketik, nah sebenarnya dia udah ada di bawah ya. Gitu. Jadi kalau ragu, pastikan di sini ya, setelah huruf S, enter dulu 1 kali. Nah, ini anggap sudah di bawah sini ya. Lalu kita klik reference. Ya, setelah mengikuti langkah tadi, kita lakukan langkah ini, klik reference, lalu klik table of content yang ini. Yang terakhir klik ini. Ya, ketika kita klik otomatis jadi. Ini sangat mudah caranya, tinggal klik. Nah, ini otomatis jadi daftar isi yang otomatisnya tadi ya. Nah, kita atur aja nih konten ini, berarti kita hapus ya tulisan kontennya, diklik di sini, lalu kita hapus seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi data yang tadi heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya itu otomatis ada di sini. Kelebihan menggunakan daftar isi otomatis apa? Nah, ini terhyperlink ya. Ini terhyperlink. Jadi ketika misalkan kita contoh ada 200 halaman, ini kita mau ke halaman 200. Jadi kita tekan kontrolnya, dia akan berubah jadi gambar tangan ya. Di sini kita tekan kontrol, kita klik, maka dia langsung otomatis ke halaman yang kita tuju. Gitu. Yang selanjutnya, ini kan kita sudah membuat penomoran. Misalkan contoh kalian sudah membuat bab 1 ada 3 halaman contoh ya. Ternyata pas begitu ke dosen direvisi harus ditambah sampai 20 halaman lagi. Otomatis kan penomorannya berbeda tuh. Ini halaman 3 berubah jadi halaman 23. Kita harus manualkan kalau yang manual ini ya. Kalau yang manual ini kita harus ketik manual satu-satu. Tapi kalau menggunakan yang otomatis itu tidak perlu lagi menggunakan itu. Contoh ya, kita contoh ini ada di halaman 3 harusnya ya. Ini ada di halaman 3. Untuk yang ini bab 2 pustaka ini kita klik di sini lalu pilih page layout, break. Nah, kita pisahkan ke halaman berikutnya. Misalkan kita pakai next page deh biar beda seksi ya, beda section. Kita next. Nah, nih. Ini ada di halaman berikutnya ya. Ini halaman 4, ini halaman 3. Kalau yang manual kan kita harus ganti di sini nih. Ini kita ganti jadi halaman 4 misalnya begitu ya. Tapi kalau yang ini gampang sekali. Hanya cukup klik di sini sekali ya, di area sini klik sampai muncul update tabel. Kita klik update tabelnya. Nah, apabila hanya perubahan di nomornya saja, penomoran saja, kita klik yang ini lalu oke. Tapi kalau kita ada penambahan dan lain-lain, pilih yang update entry table yang ini. Lalu oke. Perhatikan ya, yang ini ada di halaman 3. Ketika kita update, dia otomatis jadi halaman 4. Seperti itu. So, ada yang kelewat nih misalnya, Pak, daftar isinya belum masuk ke sini ya. Jadi ketika kalian mau menambahkan lagi 1.3, 1.4 dan seterusnya, caranya gampang. Nah, ya, kita klik dulu di daftar isi, contoh mau kita masukkan ke sini ya. Daftar isi ini masih normal, jadi dia tidak terbaca. Jadi kalau kita mau masukkan ke sini, kita mau masukkan di posisi mana? Kalau mau masuk di posisi yang ini, berarti klik yang heading 1. Kalau kita mau masukkan di posisi yang kedua, berarti heading 2. Daftar isi kita masuk ke heading 1 ya. Nah, heading 1. Sudah aktif ya. Pak, belum terganti. Kita update. Klik di sini. Sekali. Lalu kita update table. Pilih update entry table, lalu oke. Nah, dia otomatis daftar isinya masuk. Seperti ini. Ya. Pak, ini masih tulisannya hitam. Harusnya daftar isi tuh di sini ya. Harusnya tuh kayak gini. Daftar isi tuh harusnya Times New Roman 18 tebal di tengah. Oke. Jangan diubah satu-satu. Bisa sebenarnya ngubah gini, kita ubah seperti yang tadi ya. Kita ubah seperti ini. Yang ini juga kita ubah nih semuanya. Itu akan memakan waktu sangat lama. Karena contoh 1.1, 1.2 itu sampai 1.7, 1.8. Ini kebanyakan kalau kamu ngatur satu-satu. Cara gampangnya adalah, coba kita arahkan ke sini ya, biar kelihatan perbedaannya. Cukup klik kanan ya. Jangan klik yang kiri ya. Kita langsung klik kanan saja di sini. Klik kanan, lalu pilih modify. Nah, jadi semua yang terklik heading 1, formatnya akan menyesuaikan yang ini. Kita modify nih. Contoh ya, kita ini yang heading 1 klik kanan modify, lalu kita pilih tadi Times New Roman misalnya, lalu kita ubah jadi 18. Nah, ini kelihatan berubah ya. Lalu kita klik yang ini, lalu pilih yang automatic. Ini untuk warna hitam ya. Ini warna lain, ini automatic untuk warna hitam. Times New Roman 18 tebal automatic, dia posisi di tengah ya. Klik di sini. Lalu kita pilih OK. Nah, jadi otomatis nih semua yang heading 1 tadi akan
berada di sini. Seperti ini ya. Jadi kalau misalnya Pak ternyata ini heading 1 nih, ya berarti tinggal klik di sini lalu kita klik heading 1. Nah, dia maka akan aturannya begini. Dan posisinya nanti latar belakang ini akan ada di deretan sini. Itu contohnya ya. Oke, kita kembalikan lagi nih heading 2. Heading 2-nya belum, Pak. Ya, silakan diatur saja satu-satu ya. Kita modify, lalu kita pilih yang Times New Roman, ukurannya 14, tebal, automatic. Ini betul di kiri ya, jangan di tengah ya. Lalu kita pilih OK. Ini sudah selesai. Yang belum mana? Heading 3. Heading 3 tinggal klik kanan, lalu modify. Heading 3 disesuaikan dengan heading 2. Kita samakan saja aturannya. Kalau sudah, pilih OK. Seperti ini ya. Setelah diatur, modify semua, ini sudah jadi ya. Daftar isi otomatis sudah selesai. Kamu sudah buat sampai sini. Nomor halamannya belum. Nah, untuk nomor halaman, kita coba zoom out dulu ya. Yang ini kita zoom out dulu biar kelihatan lebih jelas. Sampai kurang lebih 50 lah ya. 50. Nah, ini kan ada 4 halaman. Di sini sudah ada nomor halaman ya. Tapi di sini belum ada. Cara untuk menambahkan nomor halaman itu sangat mudah. Coba kita klik di halaman pertama ini ya. Halaman pertama. Cara menambahkan nomor halaman, kita klik insert. Lalu kita, kalau header nomor halaman di atas, kalau footer ada di bawah. Kita pakai yang bawah ya. Footer. Nah, lalu kita pilih jenis tulisannya mau yang mana. Yang ini ada jenisnya macam-macam sekali di sini. Misalkan kita mau gunakan yang ini contohnya. Kita mau gunakan yang ini. Cukup diklik saja. Yang ini, lalu kita ke sini, klik sekali saja. Nah, dia otomatis ada. Nanti akan kelihatan nih, terlihat ini seksi 1 ya kan? Ini seksi 1 karena dari sini tadi ke sini menggunakan yang page breaknya yang page biasa ya. Nah, ini sedangkan yang dari sini ke sini menggunakan next page. Ya, ini seksi 1, ini seksi 2, dan ini seksi 3. Karena kita pakai next page lagi di sini. Nah, ini penomorannya masih menggunakan nomor biasa nih. Harusnya ini nomor Romawi. Cara ganti ke Romawi itu gampang. Kita klik di yang ini ya, diklik di halaman yang pertama ini, diklik di area sini. Kita pilih page number, lalu pilih format page number ini, klik. Nah, ini number format ini masih menggunakan aturan yang atas. Kita ubah ke yang bawah yang ini ya. Nah, ini jadi penomorannya menggunakan Romawi. Setelah selesai kita OK. Nah, ini nomor Romawi ya. 1 Romawi, 2 Romawi. Nah, ini 3. Ini nomornya biasa karena memang beda section ya, makanya ini tidak terikut. Nah, yang selanjutnya ini nomor halaman 3. Harusnya ini halaman 1 ya. Karena kan penomoran baru seperti contoh yang tadi ini halaman 1. Cara ngerubah ke halaman 1 gimana? Kita klik saja di area sini. Klik di area sini ya. Ini sudah berhasil betul-betul ya. Halaman I1, halaman 2 Romawi, ini halaman 1 lagi nih. Cara ke halaman 1 kita klik di sini, lalu kita page number, pilih format page number, sambil dipraktekkan ya. Nah, ini betul ya nomornya yang ini. Kita tinggal atur start at-nya. Ini kan mau diatur dari start at, nah berarti dari halaman 1. Kita klik aja sampai 1 ya, di sini. Atau kita ketik sendiri angka 1. Seperti ini ya. Maka seksi 2 ini yang tadinya halaman 3 akan berubah jadi halaman 1. Kita oke? Nah, seperti ini. Sudah betul ya halaman 1 ya. Yang selanjutnya ini halaman 2, betul ya. Seperti ini. Apabila ada kesalahan misalnya ini ada halaman, anggaplah ini halaman 10. Sedangkan di sini kan harusnya halaman 11. Ternyata di sini halamannya halaman 15 ya. Nah, jadi contoh nih kita atur seperti ini ya. Misalnya seperti ini kita contoh. Nah, ini kan halaman 1, sedangkan yang selanjutnya harusnya yang ini halaman 2 kan, sedangkan di sini ternyata 7. Cara ngubahnya ya sama seperti tadi, kita pilih di sini. Jadi kalau ada nomor-nomor yang tidak sesuai, kita langsung saja ke sini, diklik nomor yang tidak sesuainya ya. Lalu kita pilih page number, format page number. Lalu diatur, ini kan harusnya halaman 2, berarti kita start at 2. Nah, seperti ini lalu oke. Maka akan sesuai. Apabila sudah selesai pengaturannya, kita tinggal klik saja close yang ini. Atau kita bisa klik di tengah sini ya. Untuk ke sini kita dihapus tadi ya untuknya. Dari sini kita klik 2 kali di sini. Nah, ini akan kembali normal. Kalau kita mau ngatur lagi contoh, ternyata ini salah, mau diubah. Berarti tinggal klik 2 kali di area sininya. Klik 2 kali
seperti ini. Kalau kembali lagi kita klik di tengah sini ya. Kalau mau masuk sini klik 2 kali di sini. Oke. Penomoran halaman sudah selesai. Yang selanjutnya kita kembalikan ke sini ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita enter. Ini nilainya sudah dapat nilai daftar isi manual, daftar isi otomatis sudah dapat nilainya. Ini juga sudah dapat nilainya. Apabila sudah berhasil seperti ini, nilainya minimal 70 ya. Sudah dapat nilai 70. Sekarang kita save dulu filenya ya. Kita simpan dulu filenya. Cara nyimpannya gimana? Apabila sudah, kita klik yang ini. Biasanya di Word 2010, 2019 yang baru-baru, di sini ada menu file namanya ya. Tapi untuk di versi 2007, di sini ada menu filenya, kita klik yang ini aja. Nanti akan muncul seperti ini. Karena ini pertama, mau save atau save as tidak masalah ya. Kalau untuk kedepannya, kalau sudah tersimpan, ketika kita klik save akan memperbarui yang ada. Apabila klik save as, membuat file baru ya. Oke, kita klik save. Nah, jangan sampai salah. Ketika kita klik save, jangan sibuk di sini dulu. Kita sibuk di sini dulu nih. Yang pertama, jangan sampai salah nyimpan file ya. Karena kalau ketika langsung kita atur di sini langsung save, ini tersimpan di dokumen salah ya. Jadi kita pastikan dulu masuk ke file semalanya dulu ya, ke folder yang akan kita tuju. Lalu kita pilih. Kalau sampai sini juga masih salah ya, di spesies semala masih sampai sini masih belum. Diklik yang ini, tapi kliknya 2 kali. Kalau cuma gini juga masih salah. Jadi dipastikan masuk ke kelasnya. Contoh ke IPA 4 ini ya, kita klik 2 kali. Nah, kalau sudah semala lalu kelasnya sudah muncul di sini, ini sudah betul akan tersimpan di dalam foldernya. Tinggal kita ubah nama filenya. Ujian praktek. Formatnya seperti ini, ujian praktek underscore kelas underscore nama lengkap. Ya. Apabila sudah selesai, kita klik save. Di sini kita klik save, maka ini sudah tersimpan. Sampai sini baru dapat nilai 70 ya. Untuk mendapatkan nilai 100 bagaimana? Kita lanjut lagi. Ini sudah selesai. Untuk mendapatkan nilai 100, kita coba semua toolsnya. Semakin banyak kamu mencoba toolsnya, semakin besar nilainya. Untuk lebih mudah lagi, kita langsung buka saja folder yang sudah tersedia ya. Di sini sudah ada folder yang disediakan di dokumen. Di dokumen ini ada yang namanya materi belajar Microsoft Word ya. Kalau nggak ada di sini, di ujian praktek bisa juga cari yang materi belajar Microsoft Word yang ini ya. Kita buka dulu. Nah, ini kan sudah ada contohnya. Kalian atur kertasnya ukuran menjadi, langsung dipraktekkan saja. Tadi ya. Kita praktekkan saja, kita atur kertasnya, page layout, lalu pilih size. Nah, kita pilih more paper size. Kita atur ini 21, yang ininya pastikan cm ya. Diketik cm-nya, kalau height-nya kita pakai 42. Ini ukuran kertas kurang lebih sekitar A3 ya. 21 kali 42. Kita pilih OK. Nah, untuk versi 2007 ada pilihan fix atau ignore. Kalau yang lain enggak ya. Ini kita pilih ignore. Kalau kita fix nanti nggak akan jadi nih, keulang lagi, reset lagi ya. Kita pilih ignore. Kita coba cek. Ini sudah betul ya. Lalu marginnya kita atur 1 kali 1 ya. Custom margin. Nah, ini kita atur semuanya 1 cm. 1 sudah, kita oke. Pilih ignore lagi ya, yang ini. Nah, ini marginnya sudah 1.1. Selanjutnya gimana untuk mencoba? Biar nggak usah ngetik-ngetik lama lagi, kita langsung copy saja di materi belajar tadi. Yang ini ya. Kita blok dari menu home ini. Kita blok sampai bawah. Sampai ujung sini, sampai break ini ya. Lalu kita copy ya. Kita copy, lalu kita pindahkan ke file ini. Di sini kita Ctrl V saja. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Di percobaan tools ini ya, kita coba ya. Nah, ini kita langsung praktekkan saja. Contoh gini, menyalin teks, kita blok kopinya ini ya, lalu kita copy. Sorry, itu cut. Kita blok yang ini, lalu kita pilih copy.
Lalu kita di sini pastekan ya. Kita klik yang ini, paste. Tuh, kita dicoba nih. Ini cut, kita coba juga cut begini, kita pilih cut. Lalu hasilnya Ctrl V bisa ya. Nah, hasilnya keluar seperti ini. Paste. Nah, ini paste yang biasa. Ctrl C, ini Ctrl V seperti ini. Kalau paste yang spesial, dia tidak akan menghiraukan format teks sebelumnya. Misalkan kita copy yang ini ya. Kita copy yang ini. Copy ini, copy. Begitu kita pilih paste yang ini, paste spesial. Jadi tulisannya warna biru, Tahoma dan lain-lain tidak akan berpengaruh. Dia akan yang kita pastekan maka akan sesuai dengan format yang ada. Kita contohkan langsung ya. Tadi ini kudu kita copy, lalu kita pilih yang paste yang bawah ini, pilih paste spesial. Ya. Lalu pilih unformat text, lalu oke. Nah, dia akan mengikuti format yang ini, yang ada di sini, ya. Bukan format yang ini. Silahkan langsung dicoba saja semuanya. Yang ini ya, dicoba saja. Contoh kayak lowercase, kita klik di sini, lalu pilih lower, jadi kecil. Bold, kita coba blok begini, dibuat tebal. Semuanya dicontohkan di sini ya. Contohnya seperti apa? Ini sudah jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Apabila kalian sudah membuat ini kan di copy di sini, cut, di-cut, ini menempel teks segala macam, sudah membuat seperti ini, mencontohkan semuanya. Bold, garis bawah, semua membuat seperti ini, bold, garis dan lain-lain, sampai gambar ya, sampai chart dan sampai sini. Ini akan tambah poin lagi. Jadi kalau kalian bisa sampai sini, ini nilainya otomatis 100 ya. Tapi kalau misalnya kalian hanya bisa sampai sini, nanti dihitung berapa poinnya. Ya, pastikan yang ini left di kiri ya kan. Yang center ini ada di tengah, bukan di kiri ya. Kita di tengah. Seperti itu. Silakan kalau sudah selesai di-save lagi dan nanti langsung dinilai hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan silakan langsung bertanya di lab komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.